Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi kelas 10 bab yang kedua tentang virus, tapi part yang kedua. Dimana sebelumnya sudah kita bahas tentang yang namanya struktur dari virus, kemudian cara berkembang biak dari virus menggunakan siklus titik dengan siklus isogenik. Selanjutnya, hari ini kita bahas tentang yang namanya bahaya virus ada di mana-mana. Ditambah lagi, kita dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Yang pertama, penyakit pada tumbuhan itu disebabkan oleh suatu virus. Nah, jadi virus ini tidak hanya menyerang pada manusia dan hewan, tetapi juga virus ini bisa menyerang pada tumbuhan. Salah satu contohnya itu adalah TMV. Masih ingat TMV anak-anak? Yang awal penemu sejarah virus. Dengan penemunya satu ilmuwan adalah Wendell. Di mana dia meneliti dia melihat suatu tumbuhan tembakau ini mengalami daunnya kekuningan dan banyaknya bintik. Ketika dia diekstrak Mendelin ini, kemudian hasil ekstrak tumbuhan yang berpenyakit disemprotkan ke tumbuhan yang sehat. Lama-kelamaan tumbuhan yang sehat ini juga mengalami yang namanya penyakit yang sama. Karena itulah tumbuhan bisa juga mengakibatkan terinfeksinya virus. Contohnya adalah TMC, Tobacco Mosaic Virus, yang ditemukan oleh Wendell. Selanjutnya, penyakit pada manusia disebabkan oleh virus. Salah satu contohnya itu adalah hepatitis. Nih, ada yang tahu hepatitis? Ya betul, hepatitis adalah suatu penyakit hati atau liver di mana hati ini dia mengalami yang namanya peradangan. Hepatitis ini nanti ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Di mana hepatitis ini virus ini menyerang hati manusia. Kemudian selanjutnya itu ada herpes. Tahu kan herpes ya? Dia adalah suatu penyakit kulit. Nah, ini juga bahaya nih herpes nih, ya kan? Makanya dicegah untuk pencegahan awal. Itu adalah penyakit herpes, biasanya sering ada pada tubuh, pada kulit kan. Nanti kulitnya itu mengalami memar, kemudian merah, bercak-bercak. Dan selanjutnya itu adalah flu. Flu jelas ya. Mula penyakit pandemi COVID-19 itu pasti adalah salah satu contohnya adalah seperti flu, gejalanya flu, demam, dan lain sebagainya. Nah, flu ini juga merupakan disebabkan oleh virus. Selanjutnya itu ada yang namanya campak. Nah, biasanya campak ini dialami oleh anak kecil, usia anak kecil, di mana nanti kulitnya itu kemerahan, kemudian dia sama gejalanya juga ada batuk, demam, pilek. Ini karena itulah biasanya anak kecil diberikan yang namanya imunisasi campak. Kalau nggak salah usianya 6-7 bulan kalau nggak salah. Ya, soalnya anak bapak juga, alhamdulillah ya, anak bapak, anak yang pertama itu alhamdulillah sudah mengikuti imunisasi dasar dari 0 bulan sampai 2 tahun. Alhamdulillah sudah bapak kasih imunisasi untuk pencegahan. Kemudian selanjutnya itu adalah virus yang disebabkan oleh Ebola. Di mana Ebola ini terjadi di Afrika pada tahun 1976 melalui darah. Nah, ini nih biasanya dia terjadi banyak pada orang Afrika. Dia tidak hanya menyerang manusia juga, hewan juga biasanya terkena Ebola. Salah satunya, mohon maaf, hewan monyet, kemudian apa lagi? Ya, kemudian mamalia lainnya. Selanjutnya, penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Nah, awal-awal tahun 2012 ya, flu babi ini
Ya kan? Masih ingat anak-anak? Di mana flu babi ini menyerang yang namanya ada flu babi H5N1 kalau nggak salah. Struktur senyawa virus H5N1. Nah, ini juga flu babi, kemudian sama flu burung juga sama pada tahun 2013 awal kalau nggak salah. Kemudian ini dia flu babi juga awalnya disebabkan oleh virus. Dan selanjutnya itu ada biasanya menyerang pada unggas. Yang nama virusnya adalah Volioma, di mana Volioma ini bulu unggas akan terinfeksi, tidak tumbuh maksimal. Karena inilah dia menghasilkan namanya kulitnya akan mengalami infeksi yang parah. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini juga sama nih. Cacar unggas. Ada yang punya ayam, coba dilihat ya, jengger. Ini cuma jengger ya, ada bintik-bintik. Nah, ini juga biasanya salah satu disebabkan oleh virus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya metode konvensional dalam pembuatan vaksin. Nah, apalagi sekarang kan zamannya gembor-gembor ya, vaksinasi massal. Bila ingin tatap muka harus vaksinasi massal, seperti itu. Nah, karena itulah Bapak juga alhamdulillah sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tapi belum melaksanakan dosis yang kedua. Pertama, metode yang pembuatan vaksin ini yang pertama adalah vaksin dibuat dari patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Nah, vaksin ini dibuat dari virus itu sendiri ya. Virusnya diambil kemudian dimatikan atau dilemahkan dengan proses yang namanya kimiawi. Dan selanjutnya, nah ini juga sama ya, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Kemudian vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Nah, karena itulah virus sebagai benda mati. Kenapa? Tidak aktif atau dapat dikristalkan ya. Atau diawetkan agar dia tidak mati. Struktur organisme tidak mati, tetapi masih bisa digunakan. Akan tetapi ada juga nih efek samping yang akan dihasilkan, akan diakibatkan pada tubuh kita. Yang pertama, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melalui proses metabolisme atau pengenalan awal nih. Nah, biasanya kan ketika divaksin tuh darah sel tubuh kita ya, terutama itu sel darah putih. Ya, di mana sel darah putih ini mengenali dulu nih, ini apakah benda asing, ataukah virus, atau tubuh, atau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Karena itulah dia mengenal awal nih, sel darah putih ini mengenal awal. Kemudian yang kedua, patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Jelas, karena apa? Karena vaksin itu adalah berasal dari virus yang dilemahkan. Bisa juga biasanya ketika awal-awal vaksin itu bisa menyebabkan demam, itu wajar ya, karena kan vaksin itu kan yang tadi di awal ini masuk ke dalam tubuh kita dianggap benda asing. Ketika penyesuaian 1 hari atau 3 hari, baru deh suhu tubuh kita akan menurun. Dan yang ketiga itu menimbulkan alergi. Nah, hati-hati ini biasanya sebelum vaksin juga kan ditanya nih, tensinya berapa, kemudian ada penyakit jantung, ada penyakit bawaan nggak, seperti kayak gitu ya. Kemudian keempat, orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuhan dengan patogen. Makanya nih, ketika seorang ahli atau vaksinasi, itu harus memakai alat pelindung diri yang maksimal, biar tidak adanya terinfeksi dari vaksin tersebut. Nah, yang pertama, vaksin dibuat dengan rekayasa genetika dengan cara-cara berikut. Yang pertama, itu mengisolasikan atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus patogen. Selanjutnya, menyiapkan gen-gen ke dalam sel bakteri atau kultur hewan. Sel bakteri atau sel hewan yang telah disisihkan disebut juga dengan rekombinan. Nah, di mana sel yang virus ini sudah dilemahkan, kemudian kita cocokkan nih ke dalam sel hewan, apakah ada interaksinya ataukah berlawanan. Selanjutnya, rekombinan akan menghasilkan antigen. Nah, ketika sel hewan dan sel bakteri ini atau sel virus, ketika dia cocok, maka menghasilkan antigen yang banyak. Nah, selanjutnya antigen diekstrak untuk digunakan sebagai vaksin. Kemudian, ada beberapa pertanyaan.
Butuh berapa lama sih Pak vaksin biasanya dibuat dengan baik dan benar? Menurut situs ini nih, halodoc.com, ya kan? Dia meskipun dinilai ampuh dalam mencegah dan mengatasi suatu penyakit, ternyata pembuatan dan produksi vaksin membutuhkan waktu cukup panjang. Dilansir oleh The Histories of Vaccines, membutuhkan satu jenis vaksin membutuhkan sekitar, tuh bayangin kan, 10 sampai 15 tahun. Subhanallah. Hanya menentukan vaksin itu membutuhkan 10 sampai 15 tahun. Terus bagaimana dong Pak dengan vaksin yang sekarang? Belum sampai juga 3 tahun, belum juga 4 tahun, tiba-tiba udah ada vaksin. Nah, itu karena kita keadaan pandemi darurat yang harus mencegahkan dan harus mensegerakan penemuan vaksin biar tidak terlalu berbahaya. Tanda kutip, biar tidak ada namanya permusnahan massal yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian dilansir dari Center of Disease Control and Prevention, berikut ada beberapa tahap pengembangan vaksin. Yang pertama, itu ada yang namanya tahap eksplorasi. Apa itu tahap eksplorasi? Eksplorasi adalah tahap awal penelitian di lab untuk mengidentifikasi antigen alami atau sintetis yang dapat mencegah penyakit. Jadi langsung, ini adalah tahap eksplorasi adalah mengambil vaksin awal atau virus awal ya, yang akan dilemahkan. Kemudian selanjutnya ada uji praklinis. Itu adalah tahap, Bapak nyebutnya tahap percobaan, kelinci percobaan, untuk mengetahui efektivitas dan efek samping dari virus yang sudah atau vaksin yang sudah dibuat. Contohnya itu disuntikan atau dimasukkan ke dalam tikus atau monyet atau ke kelinci atau spesies mamalia. Yang ketiga, itu pengembangan klinis. Tahap selanjutnya yang memberikan vaksin awal dengan dosis sedikit demi sedikit. Nah, dimana kan dosis yang ini nih, kita masukkan nih sedikit demi sedikit, apakah ada reaksinya, apakah ada efek sampingnya, apakah berhasil. Nah, ketika setelah berhasil, kita masuk ke 4 penelitian, regulasi, dan pengesahan. Setelah dinyatakan lulus uji klinis, vaksin bisa mendapatkan izin edar dari BPOM ketika di Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oh ya, ngomong-ngomong, doain Bapak juga. Bapak juga ikut CPNS ya, BPOM, semoga Bapak lulus. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Jadi selanjutnya yaitu nomor 5, produksi jumlah besar. Nah, ketika vaksinnya itu dinyatakan aman, barulah diproduksi dengan skala besar. Dan tetap ya, yang keenam, tetap ketika vaksin itu sudah disahkan atau sudah disetujukan, tetap harus adanya evaluasi setiap pemberian vaksin, apakah vaksin ini tetap aman ataukah ada efek sampingnya seperti itu, biar di lain hari tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya nih Pak, ada lagi nih perbedaan antara bakteri dengan virus. Yang pertama, bakteri. Bakteri itu dia wujudnya jelas ya, bakteri itu adalah sel yang hidup. Dia beribu-ribu tahun yang lalu bakteri pasti ada. Nah, sedangkan virus itu adalah makhluk hidup transisi. Apa sih maksud hidup transisi? Transisi adalah dia benda biologis yang tidak bisa dibilang makhluk hidup. Aduh, gimana ya? Dia makhluk hidup transisi. Dia makhluk hidup nih secara biologis, tapi dia tidak bisa dibilang makhluk hidup. Karena itulah dia sebut juga adalah virus itu dapat dikristalkan. Ketika dapat dikristalkan, itu dianggap benda mati. Itu salah satu ciri dari virus. Kemudian ukurannya, kalau bakteri jelas ya, ukurannya kecil. Nah, sedangkan virus sangat kecil. Kemudian bagaimana sih Pak tumbuh dan kembangnya? Ketika bakteri itu tumbuhnya dia mandiri ya, mandiri. Kenapa mandiri? Karena dia tidak membutuhkan inang atau tidak membutuhkan yang namanya media ketika dia ingin tumbuh dan berkembang. Nah, sedangkan virus itu perlu yang namanya sel inang. Agar apa? Agar dia bisa bertahan hidup dan menghasilkan keturunan yang
banyak. Kemudian cara melawannya bagaimana bakteri? Jelas ya. Kalau bakteri itu menggunakan yang namanya antibiotik. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau virus apa? Jelas tadi ada vaksin atau antivirus. Selanjutnya, nah, apa yang membuat bakteri dan virus dapat mematikan? Bagaimana Pak virus itu bisa mematikan? Jelas ya. Yang pertama, bakteri itu menyerang dengan istilahnya dengan berkelompok. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh kita, itu dia memperbanyak diri nih. Memperbanyak diri, kemudian masuk ke dalam tubuh, dan dia menyerang tubuh kita untuk mengganggu fungsi kinerja suatu organ atau sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan virus itu dia lebih spesifik. Nah, spesifiknya apa? Dia langsung mengincar organ yang akan dia serang. Nah, akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, di dalam virus ini, karena dia bisa mengenali dan menargetkan sel atau organ yang akan dirusak dengan cara menusuk dan merusak sel inang. Ingat ya, proses namanya siklus litik dan siklus isogenik dan menghasilkan virus keturunan. Itulah berbahayanya bakteri dan virus. Selanjutnya, virus. Apakah mereka makhluk hidup? Ada dua kemungkinan. Yang pertama sebagai benda mati. Benda mati itu dia salah satu contoh adalah bisa dapat dikristalkan, ya kan, dapat dikristalkan. Kemudian dia juga sebagai yang namanya makhluk hidup transisi. Apa itu masuk transisi? Karena tidak bisa menghasilkan energi atau tidak mengalami yang namanya metabolisme. Kemudian, sedangkan sebagai makhluk hidup, dia memiliki materi DNA kan? DNA atau RNA. Nah, dapat berkembang biak, di mana DNA dan RNA ini untuk perkembangan suatu virus itu juga tergantung dari sel inangnya, seperti itu ya. Virus sebagai benda mati bisa karena dia makhluk hidup transisi, sebelum makhluk hidup juga bisa karena dia memiliki DNA atau RNA untuk berkembang biak. Selanjutnya, bisakah virus menyerang virus yang lainnya? Kalau menyebutnya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Yang pertama, secara umum itu tidak bisa. Yang pertama itu karena virus menginfeksi suatu makhluk hidup. Untuk apa? Untuk menemukan sel inangnya, untuk menentukan dia memakan atau memanipulasi suatu makhluk hidup yang dia tinggali, lama-kelamaan akan dia pergi dan menyebabkan sel inang itu akan mati, atau Bapak nyebutnya adalah sebagai pengambil atau penyolong ya, penyolong kehidupan sel inangnya. Itu ya. Dan yang kedua, ditambah lagi virus sendiri tidak bisa berkembang biak atau beranak pinak dengan bantuan sel inangnya atau dengan makhluk hidup, seperti itu ya. Jadi virus tidak bisa menyerang atau menginfeksi virus yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dan melawan virus? Jelas ya, kalian di sini Satgas COVID-19 UNP. Tema itu hidup sehat, kemudian yang kedua tetap berada di rumah, yang ketiga jaga jarak, yang keempat setelah pulang dari rumah atau berpergian jangan lupa cuci tangan. Dan bila demam atau batuk, segera pergi ke rumah sakit. Kemudian bagaimana selanjutnya cara memperkuat daya tahan tubuh kita? Jelas ya, ada istilah yang namanya kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu ada tidur malam minimal 7 jam setiap hari. Kualitas itu ada tidak sering terbangun saat tidur nyenyak, kemudian bangun di pagi hari dengan udara yang segar, dan dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring. Nah, bisa nih, kan ada kuantitas dan ada
Itu cara mencegah atau memperkuat daya tahan tubuh kita. Yang terpenting adalah sugesti ya. Pikiran kalian ketika kalian sakit ya sugestinya harus positif. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Bagaimana cara perjalanan virus COVID-19 ketika masuk ke dalam tubuh kita. Jangan lupa kalian kerjakan, kemudian di kertas video, kemudian dikirim ke Google Classroom, nanti akan Bapak buat. Mungkin sekian aja materi dari Bapak untuk hari ini tentang bahaya virus ada di mana-mana. Virus tidak hanya menyerang manusia, tumbuhan juga diserang, hewan juga diserang. Baik, mungkin sekian aja materi dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.